Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibikal karim Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang masih Allah berikan kepada kita hingga hari malam hari ini kembali kita dihimpun dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini guna memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Senantiasa lisan kita terbasahi sebab bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi wasilah perantara kiranya di yaumil qiyamah kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita minggu lalu membahas tentang makharijul huruf, itu tempat-tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf fi 17 ada alladhi yakhtaruhu man ikhtabar wa sab'atun min ba'di 'ashrin tujma'u 'inda mawadhi' khamsatin tujma'u fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf jumlahnya ada 17. Menurut pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad dan Ibnul Jazari. Kemarin saya sudah sampaikan minggu lalu bahwasanya makharijul huruf ini ada perbedaan pendapat. Setidaknya ada 3 dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid. Ada 3 pendapat yang mengatakan jumlah makharijul huruf itu berbeda-beda. Ada yang 17, ada yang 16, ada yang 14. Jadi pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad dan Ibnul Jazari inilah pendapat yang paling banyak digunakan oleh ahli qiraah. Yang paling banyak digunakan para ahli nahwu. Jumlahnya ada berapa? 17. Kemarin sudah kita bahas satu tempat, yaitu makharij huruf mad. Di mana tempat keluarnya kemarin? Di mana tempat keluarnya kemarin? Al-jawf. Mana itu? Ruanganmu. Ruanganmu. Yang kedua akan kita bahas al-halqi atau tenggorok. Tenggorok. Thumma li aqsal halqi hamzun haun. Thumma li wasqihi fa'idun haun. Adnahu ghaibun ghaibun khawha. Jadi tempat keluar huruf yang kedua yaitu al-halqi atau tenggorokan. Tenggorokan itu dibagi 3. Ada pangkal tenggorokan, ada tengah tenggorokan, dan ada ujung tenggorokan. Kalau bahasa Arabnya pangkal tenggorokan itu aqsal halq. Aqsal halq. Tengahnya adnal halqi, tengahnya wastul halqi, dan ujungnya adnal halqi. Mana itu pangkal tenggorokan? Pangkal tenggorokan mana? Bawah. Dekat sama dada.
Keluar dua huruf, apa hurufnya? Hamzah, ha. Hamzun ha'un. Hamzah sama ha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi, ha besar. Keluar di mana? Pangkal tenggorok. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antara tanda orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang beriman itu orang-orang yang ketika mendengar nama Allah disebutkan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika dibacakan Quran, ketika membaca Al-Quran, bertambah imannya. Getar hatinya ketika mendengar nama Allah disebutkan. Ketika baca Quran, bertambah keyakinannya. Yakin bahwasanya janji Al-Quran itu pasti. Maka banyak-banyak interaksi sama Al-Quran. Biar apa? Biar tercas iman kita. HP kalau baterainya low ngapa Bu? Pak? Harus jumpa sama charger. Charger harus jumpa sama siapa? Listrik. Kalau udah jumpa semuanya, komponen listriknya udah jumpa, chargernya udah jumpa sama HP, baterainya kan penuh terisi. Maka hari ini kalau iman kita rada-rada lemah, maka senantiasa interaksi sama Al-Quran. Dan yang kedua, kembali wasfihi, kemudian tengah tenggorokan itu keluar dua huruf, hurufnya ainun ha. Ain sama ha tipis. Tsumma adnahu ghainun khafu. Dan yang ketiga, ujung tenggorokan dekat sama mulut itu keluar dua huruf, ghain sama kha. Tadi tengahnya alhamdulillahi rabbil alamin, ha sama ain. Ujungnya berarti ujungnya kha sama ghain. Dah makan semua Bu? Belum makan? Pak udah makan Pak? Belum? Sama gitu. Semangat. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Itu huruf gha. Jangan ditukar sama kha. Ini sering saya dengar, gha-nya ditukar sama kha. Khairil, bukan ghair. Hati-hati. Berapa hurufnya semua yang keluar di Al-Halqi? 6. Cepat, udah makan. 6 huruf ini adalah huruf izhar. Hamzah, kha, ghain, ha, ha sama ain. Hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan sama ujung tenggorokan. Pangkalnya tadi ada ha sama hamzah. Tengahnya ada ha sama ain. Ujungnya ada kha sama
Baik. Aina huruf-huruf yang keluar di tenggorokan. Jangan dibalik-balik tempatnya. Tengahnya diganti sama ujung, ujungnya diganti sama apa? Mata. Buka balik surah Al-Fatihah. Ustaz, kenapa Fatihah aja? Kan surah banyak ada 114. Fatihah ini sangat berhubungan dengan sholat kita. Kalau Fatihahnya tak betul, Fatihahnya banyak kesalahan, sangat berpengaruh sama sholat. Karena rukun qauli itu ada 5. Salah satunya membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra al-Fatihah. Enggak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Bagi orang yang tidak sempurna surah Al-Fatihah. Maka dalam satu kitab fikih dasar itu dihitung sama ulama tasydid yang ada di surah Al-Fatihah. Lebih kurang ada 14 tasydid yang ada di surah Al-Fatihah. Satu saja kita hilangkan, berarti sudah menggunakan huruf yang sempurna dalam surah Al-Fatihah. Akibatnya gimana? Salat kita nanti bisa kacau. Coba Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bermula dengan hamzah. Setelahnya huruf huruf ain. Hamzah bukan di al-jawf. Hamzah itu bukan di apa kemarin al-jawf itu? Ruanganmu. Tapi hamzah itu berada di tenggorokan. Paling dalam pula. Maka huruf hamzah ini sama huruf ha itu keluarnya ditekan sedikit. Jangan keluar di al-jawf. Naik ke tengahnya, keluar ain ditekan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam sama mimnya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua ini dimulai dengan hamzah, tapi hamzahnya bukan hamzah qata', walakin hamzatul wasl. Apa itu hamzah wasl? Hamzah yang tampak di awal mula dan hilang di tengah-tengah. Jadi kalau mau dijadikan permulaan bacaan, nampak dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti Bapak Ibu
Kalau dengar imam baca ayat 1 dengan ayat 2 disambung, diwasolkan, hamzahnya hilang, jangan salahin imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marah imam juga, hilang hamzahnya. Memang seperti itu ketentuan. Hamzah wasal itu hilang di tengah-tengah, nampak di permulaan. Beda sama hamzah qatha. Hamzah qatha itu mula-mula tampak, tengah pun nampak. Apa contohnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dimulai dengan hamzah qatha, di tengah jumpa lagi dengan hamzah qatha. Wa iyyaka nasta'in. Kita wasalkan tetap wa iya. Ada pernah dengar kalau diwasalkan wa iya? Kenapa? Pernah. Kenapa hamzahnya hamzah qatha? Kita lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki jangan malik, lebih dua harakat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf ditekan karena keluarnya di pangkal tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alif sur alif. Dari kiri atas. Dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dua harakat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil'a tegakkan ain.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan diseret. Bil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya 2 harokat. Maliki Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina waqafkan di alaihim yang kedua kalau berarti. Kalau panjang nafasnya buat 1 nafas. Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh bang sebelahnya yang tutup balik kan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dulu yang mau baca. Bu, baca bu. Ibu yang di hidung. Iyanya panjang. Coba iya. Kanas. Sin kanas bukan nas. Nas. Iya bukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamzahnya i ditekan. Tasydid lam. Ghairil maghdub. Dhalin. صراط الذين أنعمت عليهم غير
tasydid. Huruf tasydid itu dua huruf. Dhalin. Double hurufnya dua. Kita mulai di huruf pangkal kedua. Ha, hi, hu, bah. Coba sama-sama. Ha, hi, hu, bah. Kembali. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Baris fathah, mulut terbuka. Ha. Baris kasroh, rahang bawah turun. Hi. Baris dhammah, mulut maju. Hu. Jadi artikulasinya jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mim. Coba ya. Hu han hani ha na. Hu han hani ha na. Minal muhli. Minal muhli. Minal muhli. Minal muhli. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Atau a. Sama. U an ani a na. U an ani a na. Minal mu'i. Minal mu'i. Ma'i an ai a. Ma'i an ai a. Itu apa? Ha-hi hubah. Ha-hi hubah. Bah. Ibis. Ha-hi hubah. Ha-hi hubah. Huhan hani hah na. Huhan hani hah. Minal muhyi. Minal muhyi. Mahihan hahiha. Mahihan hahiha. A'i'uba. A'i'uba. Ada sifat namanya syiddah. Injibasu jari sawti 'inda an-nutqi li quwwati al-i'timadi 'ala al-makhraj. Arti syiddah itu kuat. Hurufnya ada 8. Ajid, qatin, bakat, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Jadi huruf ain sama huruf hamzah itu masuk dalam sifat syiddah. Ketika mengucap huruf-huruf syiddah, hamzah, ain dan kawan-kawannya, maka suara itu tertahan. Suara tertahan ketika mengucapkan huruf. Liquwwatil i'timadi 'ala al-makhraj. Karena kuatnya huruf bersandar pada makhrajnya. Jadi kalau sebut hamzah mati, sebut ain mati, sebut huruf apa lagi? Yang 8 tadi, jim mati, dal mati, qaf mati, qa mati, kaf sama ta mati, maka jangan ada nafas yang keluar.
dan jangan ada suara yang keluar. Mohon maaf, jangan ada suara yang keluar. A tertahan. Jadi jangan A, jangan. Atau ada huruf ain A, nah, jangan. Tertahan. Suaranya ditahan. Kenapa? Alasannya liquwatil i'timad 'ala makhraj. Karena kuatnya huruf itu bersandar pada makhraj. Jadi jangan bocor suaranya, jangan bocor. Sehingga nanti lari huruf tersebut ke sifat lawannya. Sifat lawan dari syiddah itu ada tawassut dan ada rokhawah. Selanjutnya U'an a'i'na Minal mu'i Ma'i'an susah Pak. Kok yang malam nih senang tenggorokan dulu. Yang terakhir jangan bak. Ada sifat namanya isti'la. Apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil atau ghairil. Ghairil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil atau tadlil atau lil tebal. Ya. Apa namanya Pak? Irtifa'ul lisan, naiknya sebagian besar lidah kemana? Langit-langit bagian atas. Tak sempurna pengucapan sifat isti'la kalau tidak dicampur antara A dan O. Jadi gak bisa ghairil tapi ghairil. Khairul bukan khairul. Dulu almarhum Kiai Ismail Musa bin Musa Lubis itu kalau nyebut nama orang enak pakai tajwid. Ihsan. Senang awak. Coba kalau orang nyebut nama-nama kita coba. Gimana nyebut? Khairul dipanggil Khairul. Berubah jadi Ka. Nah, maka biasakan lidah kita ke lajnah Arab. Cecak Arab aja Pak, ya Pak. Mana tahu bisa jadi Arab betulan. Salingan Arab nanti aja. Khukhan khani khna minal mukhi makhikhan khakhiqa Diingat, dipraktekkan ketika baca Al-Quran. 6 huruf ini jangan berubah lagi rumahnya, ya Pak Bu ya. Nah, dan dipelajari, besok berubah rumahnya, rumah tetangga juga lagi dipakai. Ini rumah-rumahnya, malah kita kenalan sama rumah dan alamat huruf-huruf ini. Ada yang tinggal di pangkal tenggorokan,
jangan pindah ke ujung tenggorokan. Ada yang tinggal di tengah tenggorokan, jangan asik pakai rumah yang punya pangkal tenggorokan. Ada yang tinggal di ujung tenggorokan, buat di ujung tenggorokan. Ya Pak ya, Bu ya. Pangkal tenggorokan dekat sama dada, hamzah sama ha besar. Naik ke atas sedikit, ha sama ain. Namanya apa? Anjung jadi ke tengah tenggorokan. Naik ke atas namanya ujung tenggorokan, tempat keluar huruf o sama ghain. 6 hurufnya, dan ke-6 huruf halqi ini adalah huruf ibham. Jadi kalau nanti baca mana ibham, inilah huruf keluarnya di tenggorokan. Kita bahas sedikit tentang makhraj yang paling ringkas. Makhraj al-lisan insyaallah minggu depan kita bahas, karena banyak tempatnya dan banyak huruf. Tempatnya ada 10, hurufnya ada 18. Kita bahas asy-syafatain. Asy-syafatain yaitu 2 bibir. Bibir atas dan bibir bawah. Bibir bawah. 2 bibir ini keluar 4 huruf di 2 tempat. Pertama, batnus syafatis sufla ma'a atrafit tanayal ulya. Mana itu? Perut bibir bagian bawah. Mana bibir bawah? Yang diambil perutnya. Perutnya mana? Mana SMA, SMP, mana? Perut bibir mana? Perut bibir. Kalian kan dah belajar atau anatomi itu bukan? Perut bibir mana? Dalam. Ini luarnya. Ini perutnya bagian dalam. Itu perut bibir. Batnus syafatis sufla ma'a atrafit tanayal ulya. Jumpa sama gigi seri atas. Keluar 1 huruf. Fa. Mohon maaf, ada orang Sunda itu? Nggak ada. Jawab? Saya punya kawan Sunda, susah nyebut huruf fa. Tapi susah itu kalau belajar bisa mudah. Banyak juga kawan-kawan saya Sunda hafal huruf. Jadi huruf fa itu sebutnya fa. Indah Pak, betul Bu. Indah kalau sesuai dengan makhrajnya. Kalau tak sesuai dengan makhrajnya, inilah yang berapi urusan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Kalau tak sesuai, nyala. Tapi kalau sesuai, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kan indah kan? Udah nyebutnya salah, ada muka awal pula lagi. Ya Allah. Jadi ngata-ngatain atau gimana? Jadi keluarnya di perut bibir bawah bagian dalam, bertemu dengan gigi seri atas. Jangan berubah tempatnya. Fa, mana Pak? Fa. Yang kedua bibir atas dan bawah, tapi dibagi menjadi 2. Yang pertama, ma bainasy syafataini bil intibah wa ma bainasy syafataini bil intibah. Tadi saya sebut hurufnya 4. Yang pertama hurufnya fa. Yang kedua, di antara 2 bibir keluar 3 huruf. Pertama waw, kedua ba, ketiga mim. Tapi dari ketiga huruf ini ada 2 permasalahan yang penting. Ada ma bainasy syafataini bil intibah. Ada yang ketika diucapkan huruf tersebut bibir harus tertutup rapat. Wa ma bainasy syafataini bil infitah, ketika huruf disebut ada yang terbuka sedikit. 2 bibir yang ketika mengucapkan huruf dalam keadaan tertutup, huruf apa aja? Ba sama mim. Yang dilihat awal pengucapan.
ba, mim. Ya, yang terbuka waw. Coba Bapak tutup bibirnya, sebut kok. Atau sebut huruf mim sama ba, tapi buka bibirnya. Wah, bisa kan? Maka dari sinilah dalil Syekh Aiman Rusdi Suwaid, beliau mengatakan ikhfa syafawi itu cara pengucapannya dengan bibir yang rapat. Kenapa? Melihat dari awal makhraj itu terbentuk dan huruf yang keluar mim sama ba tidak akan terucapkan, tidak akan terbuat, tidak akan keluar kalau tidak rapat bibirnya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tahu ikhfa syafawi, Pak? Kenal? Ikhfa syafawi tahu? Hukum mim ketika bertemu dengan ba, mim mati jumpa ba. Ada dua pengucapannya. Ada para ulama yang mengucapkan ikhfa syafawi ini dengan bibir terbuka setipis satu helai kertas. Jadi kalau bacanya taumihim, kalau kertas dilalukan lewat begitu. Tapi pendapat ini ditolak mentah-mentah oleh Dr. Aiman Suwaid. Beliau mengatakan bahwasanya ikhfa syafawi itu hurufnya ba sama mim. Ba sama mim ini dari segi makhraj keluar di dua bibir dan dalam keadaan bibir tertutup. Maka ikhfa syafawi sempurnanya itu dibaca dengan bibir tertutup. Taumihim bihijaratin min sijil. Cuma angkat tangan dulu. Ada yang bisa nyebut mim sama ba? Buka bibir. Huruf waw, tutup bibirnya, nggak keluar hurufnya. Makanya ikhfa syafawi, saya pun belajar sanad juga seperti itu. Ikhfa syafawi bibir tertutup. Nah, jadi hurufnya ada berapa tadi? Ada 4. Fa, waw, mim sama ba. Di mana makhrajnya? Dua bibir. Perut bibir ada satu huruf, yaitu huruf fa. Yuk sama-sama. Fa fi fu fa. Fa fi fu fa. Fu fan fa fi fa na. Fu fan fa fi fa na. Minal muffi. Minal muffi. Mafifan fafifa. Mafifan fafifa. Wawi waw. Wawi waw. Wuwan wawi wawna. Wuwan wawi wawna. Minal mawi wan wawi wa. Mawi wan wawi wa. Mamimu man. Mamimu man.
makhraj ditambah 1 karena 2 bibir dibagi 2. Ada yang disebut dengan, ada yang ketika mengucapkan harus menutup mulut, ada yang mengucapkan harus terbuka mulut. Insyaallah. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Masalah bacaan Al-Quran ada pemakna. Tajwid? Yang sering jadi imam. Iya. Tandanya orang tua, kadang-kadang kan giginya kan ada yang ngomong kan gitu. Dia tuh logat dari suaranya itu, dia baca itu kadang-kadang ada kental kedaerahannya. Nah, jadi kalau lah memang nggak pas itu. Dia untuk yang muda, kadang-kadang yang muda merasa muda nggak mau. Ada yang tuanya lah, yang muda belum pengalaman. Nah, dia itu kemana mana? Jadi ada makhraj itu yang berhubungan dengan gigi. Al-lisan itu hampir seluruhnya berhubungan dengan gigi. Pangkal gigi, ujung gigi, terus ada tepi ma'al adras, berarti gigi geraham. Semakin kita berumur, gigi geraham pula yang keluar habis. Jadi huruf dot itu terkadang kurang sempurna. Apalagi huruf-huruf yang berhubungan dengan gigi. Nah, ini salah satunya huruf fa. Huruf fa. Jadi terkait satu orang imam yang telah berumur, makanya agak susah-susah, mudah juga yang bukan. Kalau di satu tempat itu kondisi imam itu memang seperti itu dan tidak ada yang lebih bagus selain dia dari pemahaman fikihnya, dari bacaan Al-Qur'annya, maka ya tetap dia yang apa? Dia yang maju menjadi imam. Kriteria imam itu faham tajwid dan faham tentang ilmu fikihnya. Terkadang banyak orang yang faham tajwid tapi fikihnya berselera. Contoh, satu aja contoh. Perihal sunnah aba'ad dalam sholat. Aba'ad dalam sholat ini salah satunya banyak, ada 4 atau 5. Salah satunya duduk tahiyat awal. Terkadang tahiyat awal ini lupa, udah berdiri imam tadi, makmumnya bilang subhanallah. Kita nih Pak Bu, kalau ada subhanallah pasti ada yang salah. Pasti ada ya. Udah berdiri dia, duduk dia lagi. Ingat dia, duduk tahiyat awal belum juga, dia duduk lagi. Ini hukum sholat batal. Apa sebabnya? Berdiri wajib, ditegur subhanallah, tertinggal sunnah dalam sholat. Apa? Dia kejar sunnah, dia gugurkan yang wajib, maka hukum sholat batal. Maka dalam sholat, satu orang imam itu selain dia paham fasih dalam bacaan Al-Qur'annya, maka juga mesti mengetahui tentang ilmu fikih dalam sholat. Nah, maka untuk mencari imam dan menjadi imam ini bukan setakat keberanian saja. Banyak orang yang berani tapi ilmunya belum mumpuni. Banyak orang yang berilmu tapi keberaniannya tak ada. Nah, ini jumpakan dua halnya susah. Maka kalau ada ilmunya setengah-setengah, dilatih. Kalau keberaniannya bagus, keberaniannya ada, ilmunya tak ada, sadar diri. Sadar diri, belajar dulu, baru tampil. Nah, jadi kasus seperti ini banyak terjadi. Bukan hanya kita di Sumatera, terkadang saya pernah belajar di Jawa. Di Jawa pun seperti itu juga. Kenapa? Memang orang-orang tua di sana untuk menyingkirkannya, keras sekali kan, menyingkirkan. Untuk meminggirkan mereka itu, karena ada keterbatasan dari mungkin bacaannya atau dari keilmuan fikih dan segala macamnya. Tapi kita yang muda ini terkadang belum berani juga gitu. Maka tugasnya Pak BKM untuk mengkader imam, khotib, bilal di tempat
kita gitu. Tapi kalau masalah imam, kalau misal kita sholat di tempat kita bisa berbuat. Tapi kalau kita sholat di tempat orang, jangan rencok. Dengar aja, apa yang disajikan itulah yang paling bagus. Nggak mungkin satu orang tamu mendapatkan hal yang paling buruk dalam hidupnya. Ada orang bertamu ke rumah kita, seburuk apapun rumah, pasti satu orang yang punya rumah mau memberikan hal terbaik untuk tamunya. Betul Pak? Betul. Jadi kalau kita singgah di tempat orang, lantas kita sholat di situ, jangan recok, tutup mulut. Kita tamu di situ. Kalau memang ada hal-hal yang pantas untuk kita ucapkan, cari BKM-nya, omongkan dengan cara yang sopan dan santun. Jadi jangan mentang-mentang masjid kita mantap, kajian-kajiannya banyak, pergi ke tempat orang recok pula. Ini alamat ini. Ya Pak ya, insyaallah. Baik, kira-kira. Lanjut Ustaz, Ya. Mengenai apa nih Ustaz? Kalaulah kita kaum tua lah kita kadang-kadang agak sulit diajak masjid. Mungkinan kan kaum kebanyakan ini kalau saya survei dari desa ke desa atau dari semuanya dari kebun ke kebun misalnya ini sulit ke orang tua diajak masjid. Udah gitu kan Ustaz, kalaulah memang dia nggak tahu baca Quran ataupun cara tata cara sholat, ya kan Ustaz? Jadi seandainya dia sholat di rumah, mungkin karena dia malu di masjid. Jadi Ustaz tadi kalau kita baca Quran tidak tepat mahraj tajwidnya, maka tak sah gitu Ustaz. Jadi macam mana pula kalau yang orang-orang seperti itu sholat Ustaz? Kan banyak juga gitu. Bukan survei. Kalau sholat kita di rumah, kita jadi imam, kita jadi makmum. Kalau sholat kita di masjid, kita jadi makmum. Karena imam belum mumpuni. Jadi orang yang sholat di rumah, jadi dia jadi imam, dia jadi makmum. Bacaan Fatihahnya ya tergantung dengan bacaan dia. Dia nggak paham Fatihah, nggak hafal Fatihah, ya udah sholatnya nggak akan sah kalau itu. Makanya ikut ke masjid jadi makmum. Satu orang makmum yang bacaan Fatihahnya belum sempurna akan ditutupi dengan kesempurnaan bacaan imam. Maka banyak hal-hal yang kita dapatkan dan manfaatnya besar dalam berjamaah. Dan caranya sekarang mengajaknya itu bagaimana? Tinggal cara mengajaknya. Jadi kalau kita di masjid kita bermakmum berimam, imam itu insya Allah orang yang sudah pantas dan orang yang sudah terpilih menjadi imam. Gak mungkin sembrono datang orang langsung jadi imam, gak mungkin. Pasti kita pun sebagai makmum memilih. Ini imam ini cocok gak? Ini wali cocok gak jadi imam? Cocok. Masuk. Kita yang belum bisa, belum fasih, belum pandai baca Al-Quran, jadi makmum, baca sebisa kita, kekurangan kita disempurnakan oleh bacaan imam. Tapi kalau kita sholat di rumah, mohon maaf, pahalanya satu, ya kan? Kekhusyukannya belum tentu dapat. Baru angkat takbir, meringis sana, nangis deh, dan kurang, ya kan? Istri tadi membuat pula ya nasi. Cium lapar pula, selesailah. Udah rusak bacanya, makin rusak. Karena apa? Konsentrasi nggak akan dapat di rumah. Maka sholatlah di masjid, jadi makmum. Terus belajar, sambil belajar ada masanya, sempurna itu insya Allah ya yang kita dapat. Insya Allah Pak ya. Jadi intinya, barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrun. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam baca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang baca Al-Quran wa yatata'u fihi, tertata-tata dalam baca Al-Quran.
baca salah, sambung lagi, ulang lagi, salah lagi, ulang baca lagi, salah lagi. Wa huwa syaqul lahu ajrani, dia akan dapat 2 pahala. Pertama pahala baca Al-Quran, yang kedua pahala belajar Al-Quran. Pahala baca Al-Quran apa kata Nabi SAW? Ya la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, aku tidak pernah mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, alif itu satu, lamun harfun, lam satu, mimun harfun. Berapa dalam hitungan huruf-huruf itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-hasanah, satu hasanah. Satu hasanah itu berapa? Bi'ashri amsalihha, semisal 10 pahala. Jadi satu hasanah itu pahalanya 10. Kalau kita baca tadi a'udzubillah sampai amin, berapa banyak huruf? Hitunglah sampai rumah. 1 huruf, 2 huruf, hitungkan pahalanya. Maka selagi orang yang belajar Al-Quran terbata-bata dia baca Al-Quran, dia tidak tinggalkan belajar, dan dia terus berusaha untuk sempurna bacaan Al-Qurannya, maka selama itu dia dapatkan 2 pahala. Pahala belajar dia dapatkan, pahala membaca Al-Quran pun dia dapatkan. Maka di awal kita jumpa saya sering ulang, tidak ada kerugian bagi orang yang senantiasa bermajlis membaca Al-Quran atau belajar dalam membaca Al-Quran. Maka insyaallah semoga kajian kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan barokah untuk kita dan bisa bermanfaat pula buat orang lain. Dan untuk atas bagi para majlis, subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu